Shalom, selamat malam jemaat Tuhan dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam ibadah Victory in Prayer VIP malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita naikkan pujian. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup ini. Tanpa Tuhan yang bisa ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kalau kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk kami tetap terus bersyukur berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati ibadah live streaming VIP malam hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, dan kami percaya hadirat-Mu ada tengah-tengah kami, menjamah kami yang sedang menonton malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka dan kami tabiskan ibadah VIP malam hari ini dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Tenaga pujian bagi Tuhan ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
kita dengarkan firman Tuhan dan ada kesaksian yang akan disampaikan pada malam hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah VIP yang Tuhan boleh berkati. Tuhan sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, dan kalau sebelum kami dengar firman Tuhan, kami akan dengarkan kesaksian dari seorang anak Tuhan yang Tuhan bekerja, berkarya di tengah-tengah pandemik saat ini. Justru Tuhan mendatangkan berkat bagi kehidupannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Malam hari ini kita terlebih dahulu dengar kesaksian dari seorang anak Tuhan yang bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa, menggenapi rencananya, menuntun hidupnya melalui agenda Tuhan. Ya, saya panggilkan Saudari Lucy untuk menyaksikan kesaksiannya. Silakan, Lucy. Shalom semuanya, apa kabar? Yes, Allah Maha Dahsyat. Saya hanya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Setahun yang lalu sebelum pandemi terjadi, saya sempat dipanggil oleh komisaris saya, diminta untuk menggantikan GM yang ada. Waktu itu saya mempertimbangkan beberapa hal, beberapa alasan saya tolak. Tidak lama kemudian, setahun berlalu, pimpinan yang baru sudah ganti, tetapi terjadi pandemik di Indonesia, dan sebenarnya tidak hanya di Indonesia tapi di negara lain juga, termasuk di China. Sehingga pimpinan kami termasuk komisaris dan GM yang baru pun tidak bisa ke sini. Secara tidak langsung, Tuhan memaksa saya untuk mengerjakan tugas GM di Kitik. Karena secara hitam putih memang jabatan dan salary saya tetap wakil direktur. Tapi terkait dengan mereka tidak bisa datang ke Indonesia terkait pandemik, jadi semua tugas mereka dilimpahkan ke saya. Di satu sisi saya bersyukur atas kepercayaan yang Tuhan berikan, meskipun tidak merubah salary atau jabatan. Karena saya yakin dan percaya di balik pandemik ini seperti blessing in disguise. Jadi ada blessing di balik pandemik ini. Karena dengan demikian Tuhan memaksa saya, mau tidak mau, suka nggak suka, saya menerima jabatan GM meskipun gajinya bukan gaji GM. Karena Tuhan sedang ingin memproses saya, baik secara karakter, baik secara kepemimpinan, manajemen, dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak suka hal yang instan. Tuhan suka yang proses. Dan saya yakin dan percaya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar, sehingga membutuhkan saya kapasitas yang lebih besar lagi, dan diselaraskan dengan proyeknya yang Tuhan siapkan di kemudian hari. Sama layaknya Yusuf. Yusuf pun sebelum menjadi tangan kanan Firaun, Yusuf pun harus melalui proses selama puluhan tahun. Dimulai dari sumur, dijual ke orang Midian, lalu menjadi penjaga di Potifar, sampai dipenjarakan, jadi penolong kepala penjara, asisten kepala penjara, sampai satu saat Tuhan promosikan menjadi tangan kanan Firaun. Saya yakin dan percaya hal yang sama Tuhan siapkan untuk saya. Saya pun nggak tahu Tuhan siapkan apa, tapi satu hal yang saya pegang, Yeremia 29 ayat 11, Tuhan menyiapkan masa depan yang penuh pengharapan. Karena itu, kalau Tuhan sudah berencana, tidak ada rencana yang gagal. Untuk saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, saya ingin encourage kalian. Mungkin dengan adanya pandemik ini, kita semua merasa bosan. Kita semua merasa kok begini, kok begitu. Tapi sebenarnya, kita harus melihat dari sudut pandang Allah melihat. Sesuatu yang besar, sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Allah tidak suka yang biasa-biasa. Karena itu tetap semangat, tetap bergairah, tetap bersyukur, upgrade diri kita, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Ada saatnya promosi dari Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita sudah dengar kesaksian yang sungguh amat memberkati bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Saudari Lucy. Mari kita buka satu ayat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-12 ayat 23 dan 24. 1 Samuel 12 ayat 23 dan 24. Saya tidak akan panjang menyampaikan renungan pada malam hari ini. 1 Samuel 12 ayat 23 dan 24. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan
dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Bapak Ibu sekalian, ini ucapan dari seorang nabi besar yang bernama Samuel. Ya, dia katakan begini mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Ya. Jadi kalau hamba Tuhan, ya, seorang nabi itu berhenti berdoa untuk umatnya, Samuel bilang itu ya bisa mendatangkan dosa untuk dirinya. Jadi begini, ya, maka ibadah VIP ini sudah ada sejak 1989. Victory in Prayer ini sudah ada sejak 1989. Diawali dengan, ya, saya punya tim pelayanan namanya tim pelayanan Victory. Ya, waktu itu kami ke Kota Bangka, ke Palembang, ke Toraja, ya, belum lagi ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Kartasura, Solo, Colomadu, lalu ke Tulungagung, ke Blitar, Malang, ya, Madiun, terus ke Wamena, ke Fakfak, ya, ke Tembagapura. Itu pelayanan tim Victory, sehingga kemudian saya jadikan sebuah pelayanan, sebuah ibadah yang namanya VIP, yang tugasnya adalah berdoa untuk banyak anak-anak Tuhan. Apalagi saya sebagai seorang hamba Tuhan, ya, ibu gembala, ibu rohani, bapak rohani, bapak Kristen, itu tugas kami untuk berdoa bagi jemaat Tuhan. Sama seperti Samuel katakan, kalau dia nggak berdoa untuk umat Israel, berdosa. Ya, jadi tugas kami ini adalah hamba-hamba Tuhan, itu tugas berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Ya, tidak hanya ketika mereka memberi, kami doakan. Ya, tidak hanya ketika mereka mengembalikan persepuluhan, kami doakan. Ya, tidak hanya ketika mereka memberikan persembahan lalu kami doakan. Tidak, tapi kami doakan juga kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Ya, apalagi mereka yang sedang sakit, yang sedang punya pergumulan, yang sedang berada di persimpangan jalan, yang sedang berada masalah, yang menghadapi masalah dalam hidupnya, masalah keluarga, masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan. Itu tugas kami untuk berdoa. Kalau sampai kami tidak melakukan hal tersebut, kami tidak berdoa bagi jemaat Tuhan, sama seperti Samuel katakan, berdosa. Waduh, berat Bapak Ibu sekalian. Makanya VIP setiap hari Kamis kami selalu minta kepada jemaat Tuhan, mari, ya, ada yang perlu didoakan oleh kami, ya, sampaikan. Kami akan doakan tidak hanya ketika online ibadah, ya, kami doakan, tapi ketika sebelum ibadah dilaksanakan, setelah ibadah itu dilaksanakan, hari-hari hidup kami bawa dalam doa setiap pergumulan jemaat Tuhan, khususnya jemaat GBI Batu Penjuru. Tapi jangan terlalu bersandar berharap kepada doa seorang hamba Tuhan. Diminta atau tidak diminta, kami hamba-hamba Tuhan harus berdoa untuk umatnya, berdoa untuk jemaatnya. Tetapi jemaat juga jangan terlalu bersandar, ya, berharap kepada doa hamba Tuhan. Itu udah tugas kami. Ada yang Samuel katakan, ayat 24, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Jadi bagian kami berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk umat Tuhan, bagian umat Tuhan, bagian jemaat Tuhan, ada yang harus dilakukan. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, setia beribadah kepadanya. Jadi percuma aja minta didoakan, kirim permohonan doa, ya, doa untuk ini, doa untuk itu, tapi saudara yang mau, ya, yang minta didoakan tidak takut akan Tuhan, tidak setia beribadah. Sementara kami hamba-hamba Tuhan berdoa, yang didoakan nggak pernah doa. Ya. Jadi kuncinya, ya, bagian kami hamba-hamba Tuhan berdoa untuk umatnya, untuk jemaatnya,
Ya, itu bagian kami. Dan di satu sisi, jemaat juga harus dikatakan takut akan Tuhan dan setia beribadah. Lalu ada berkatnya dikatakan begini, sebab ketahuilah, ayat 24 dari 1 Samuel 12 ayat 24 bagian B. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Luar biasa. Kalau hamba Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gembala berdoa untuk umat, lalu di satu sisi umat itu takut akan Tuhan dan setia beribadah kepadanya, dipertemukan ini doa dari jemaat, doa dari hamba Tuhan, doa ini dari hamba Tuhan, dari gembala, doa dari jemaat yang takut akan Tuhan dan setia beribadah, lalu dipertemukan, maka dikatakan betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jadi terjadi perkara-perkara yang besar. Amin. Saya berdoa, kami berdoa hamba Tuhan. Bapak Ibu sekalian di rumah juga berdoa dengan takut dan setia beribadah kepadanya, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tutup ibadah kita dan sekaligus kita mau berdoa. Maha besar Bapa di surga, kami bersyukur ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa untuk kami. Tetapi di satu sisi pun kami juga harus menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, setia beribadah. Dan ketika apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh gembala kami, dipertemukan dengan apa yang sudah kami lakukan ketika kami takut dan setia beribadah, maka perkara-perkara yang besar terjadi. Malam hari ini kami berdoa khusus untuk para pemimpin rohani kami, karena kami percaya mereka berdoa untuk kami. Bapak dan Ibu Gembala, diberkati mereka juga dalam pelayanan, dalam tugas panggilan bersama dengan keluarga. Diberkati juga Bapak dan Ibu rohani, diberikan kesehatan, kekuatan di masa usia lanjut, tetap semangat. Doa-doa mereka, sekalipun kami sudah lama tidak berjumpa dengan Bapak dan Ibu rohani kami, tapi kami percaya Abah Wisnu dengan Ibu rohani kami selalu berdoa untuk kami. Kami tidak pernah berjumpa, tapi ada perjumpaan di dalam alam roh dengan doa-doa mereka. Begitu juga dengan Bapak Christian, sekeluarga diberkati dalam pekerjaan pelayanan. Ibu Priscilla dengan tugas-tugasnya, selain sebagai istri seorang hamba Tuhan, Tuhan juga berdoa berkati pekerjaannya, Tuhan buat berhasil. Kerinduan Bapak Christian, sekeluarga ingin memiliki rumah, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Kami teringat dengan para pemimpin rohani kami, para penatua diaken, ketua bidang, ketua komisi, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya mereka juga selalu membawa kami di hati mereka untuk berdoa untuk anggota komisinya, untuk anggota bidangnya, bahkan untuk kami seluruh jemaat Tuhan. Kesempatan pada malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Ada Bapak Anto Simanjuntak yang terus bergumul untuk kebutuhan uang kontrak rumahnya. Tuhan sediakan, harus diperpanjang kontrak rumahnya 1 tahun ke depan. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Untuk Eli Simanjuntak juga Tuhan, Kau berkati usahanya di tengah-tengah COVID-19 ini. Biarlah terus Tuhan buka dengan hal-hal yang baru. Berdoa Tuhan untuk seorang ibu di Cibubur yang mengalami sakit, yang dokter katakan ada saraf kejepit. Dari tempat ini kami berdoa, Tuhan sudah menyembuhkan seorang ibu di daerah Cibubur. Tuhan sudah menyembuhkan bagian sakit karena saraf kejepit ini, Tuhan sudah pulihkan. Bagian pundak, bahu sampai lengan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Saudari Lucy Rustam yang hari ini sudah menyaksikan Cita Kasih Tuhan. Berkati juga pekerjaannya, rencana pernikahannya, pasangan hidupnya Yungki. Juga Tuhan tolong dan berkati dengan segala pekerjaan proyeknya. Kalau Tuhan percayakan Lucy sebagai GM di tempat dia bekerja, itu semua anugerah Tuhan sehingga menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Saudari Lucy Rustam.
Kami berdoa bersama-sama untuk Bapak Fardi Dornik, untuk Joseph Dornik, yang setiap ibadah mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan bersama dengan Tuhan, sehingga pelayanan mereka sehingga bisa terselenggaranya ibadah online, baik itu live streaming, semuanya boleh karena anugerah Tuhan melalui hamba-hambamu. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Roni Fandik, Bapak Yanto, Yohanes Chong, mereka yang sedang dalam proses kesehatan yang terus semakin membaik, juga Tuhan berkati. Ibu Yuni juga Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan selalu memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan lepas dari segala penyakit. Kami terlalu yakin mujizat Allah tetap berlaku bagi Ibu Yuni. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Aniti Tersoleh di masa tua, juga Tuhan tolong. Bapak Yonatan Sobari juga Tuhan tolong dan berkati kesehatannya. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Jemaat Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha bisnis mereka, Tuhan juga tolong dan berkati. Teringat dengan saudari Marta, juga Tuhan tolong, sedang menghadapi Marta Simbanjuntak, menghadapi masa-masa kesulitan dalam pekerjaan. Ada rencana pengurangan pegawai tenaga kerja, juga Tuhan tolong. Untuk suaminya Berto juga baru saja masuk bekerja dan harus menghadapi dirumahkan dan belum tahu kapan perusahaan tempat dia bekerja produksi lagi, juga Tuhan tolong Berto, anugerah Tuhan dilimpah-limpahkan. Kami teringat untuk Bapak Stephen Sanadi di Fakfak, Bapak Abraham Alatubir berada di Kepulauan Arudobo. Pelayanan hamba-hambamu juga Tuhan berkati, anugerah Tuhan dilimpahkan. Untuk Bima Saputra yang menjadi anak asuh kami sebagai mitra dari bidang misi, kami juga memberkati berada di kota Medan sehingga dia dapat menyelesaikan pendidikan S2-nya dengan baik. Malam ini juga kami teringat dengan Bapak Christian agar juga Tuhan tolong ketika harus menyelesaikan S2-nya, selesaikan tepat pada waktunya. Kami teringat dengan Ibu Tati juga yang sedang menyelesaikan S1-nya, juga Tuhan tolong kuliah-kuliahnya. Jemaat-jemaat yang sedang kuliah, sekalipun mereka harus bekerja, bahkan ada jemaat-jemaat anak-anak yang akan masuk di perguruan tinggi, berkati perguruan tinggi yang terbaik. Anak-anak yang akan masuk di SD, SMP, SMU, SMK, berikan yang terbaik. Anak-anak kami yang sedang menghadapi ulangan akhir semester, juga Tuhan tolong mereka juga dibuat berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan menuntun kami dari kemenangan datang kemenangan, dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tanggal 21 Juni kita akan ibadah kembali di gereja. Khusus yang tanggal 21 untuk para hamba-hamba Tuhan. Segera daftarkan diri di ketua komisi atau ketua bidang. Untuk jemaat tanggal 5 Juli ada 2 pilihan ibadah, pukul 9 pagi dan 10.30 pagi. Silakan daftar di Gembala-Gembala Mesbah Keluarga.
Para pelayan Tuhan yang akan hadir ibadah tanggal 5, daftarnya di Gembala-Gembala Mesbah Keluarga. Itu saja, kita berjumpa di VIP minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.